pasti mereka ngelihat clarity. Udah pasti komposisi dari misalnya program versus OPEX ya kan, CAPEX, OPEX, program melaksanakan itu harus biaya operasi make sense ya. Hai sahabat Iksa, selamat datang kembali di Iksa Podcast hari ini. Masih lanjut dengan Ibu Veronica Koldam dan hari ini ditemani juga dengan Pak Handoko Ngadiman, Chairman dari Iksa. Nah, saya mau lanjut bahas dari episode sebelumnya sedikit bahwa Iksa ini bukan organisasi yang mengaudit, tapi kita ada salah satu program akreditasi. Nah, mungkin Pak Handoko bisa menjelaskan sedikit tentang program akreditasi tersebut dan untuk organisasi atau untuk masyarakat kenapa ini penting, Pak? Ya, tadi Bu Vera sudah menyampaikan sangat penting bahwa dari perspektif seorang yang memberi atau donatur itu transformation, bicara dampak, tapi dampaknya harus terukur. Jadi bukan hanya kata saya ini berdampak gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memberikan itu dalam satu yang konkret. Laporan salah satu yang disebut tadi. Nah, kalau Iksa kan bicara tentang 7 prinsip yang diturunkan dalam standar-standar yang kita bisa melihat bahwa di seluruh dunia, kalau kita bicara tentang penata layanan, kita bicara tentang accountability atau akuntabilitas, orang akan bicara bahwa 7 hal ini cukup. Yang seperti Bu Vera tadi bilang bisa diukur ya Pak? Bisa diukur. Ya. Tadi bicara monitoring and evaluation ya Bu ya. Jadi semua itu bisa diukur, bisa dimonitor, kita tahu di trace back. Tadi bicara tentang dokumentasinya dan semua. Ya tadi bicara digital. Mungkin di Indonesia masih mewah itu. Oh, kayaknya udah tidak bisa tidak sih. Harus, udah ya. masuk ke digital transformation. Jadi kalau kayak YCAP gitu ya, kita punya impact untuk management team, tapi juga kita share ke partners. Itu kita bikin impact dashboard yang memang secara berkala dan actually daily sih mereka update, karena apa yang dilakukan tiap hari pasti nambah kan, 12 orang juga nambah kan. Nah itu impact yang kita pindahkan semua digital. Tadi yang Bu Vera katakan itu menarik Bapak Ibu, kenapa impact dashboard itu kalau naik mobil ya Bu ya, naik mobil kan ada dashboardnya, kecuali Tesla loh udah kagak ada ini di sini. I feel a little bit kayak belum biasa karena semuanya kan di tengah layar. Which is that's another topic. But yes, dashboard. Saya nggak tahu. Yang saya tahu di dashboard yang dashboard akuntabilitas. Aku suka dashboard, jadi that means I don't like itu. Nah, kalau balik ke dashboard tadi kan Naomi bertanya, kalau di Iksa jelas bahwa kalau kita lihat dashboardnya 7 principles dengan standar-standarnya itu dijalankan, disitulah kita celebrate dalam bentuk akreditasi gitu ya. Maka ada registered member, kemudian ada perjalanan, affiliated, ada assessment, ada recommendation. Dari sana kemudian di-celebrate dalam tadi accredited. Nah, tadi balik ke Bu Vera tadi, kalau kita bicara tentang sebagai perspektif dari lensa seorang pemberi atau potential donors, menurut Ibu apa sih yang harus apa yang ingin dilihat dari orang yang membawa proposal atau entitas atau lembaga tertentu yang mengatakan kita sudah berdampak loh, kita sudah melakukan sesuatu yang baik nih, dengan semangat mereka datang ya. What do you want to see in that aspect? Pertama pasti track record ya. Jejak 3 tahun ke belakang gitu jejak. Ya. Mereka udah tahu lah YCAP udah eksis lebih dari 3 tahun misalnya. Dan clarity. I think clarity is important. Kalau saya sebagai just put yourself as a decision maker. Mengambil keputusan perusahaan yang memang mau misalnya bermitra dengan yayasan kita YCAP, pasti mereka ngelihat clarity. Udah pasti komposisi dari misalnya program versus OPEX ya kan, CAPEX, OPEX, program melaksanakan itu harus biaya operasi make sense ya. Misalnya programnya harus minimal 80-85 dan 15% tuh yang untuk lain-lain yang nitty-gritty lah, untuk pekerjanya, untuk administrasi, untuk M&A itu masuk di situ, untuk impact-nya, pengukuran masuk di situ. Sama depending on your partner, some partners tuh kepengen ada biasa PR-nya gitu ya, pekerjaan misalnya bikin press conference dan lain sebagainya gitu. Tapi itu harus kita paksa quote unquote
di dalam 20%, 15% kalau bisa dari seluruh. Jadi komposisi itu jelas. Jadi kalau kita di Whitecap clear, kita punya summary box gitu ya. Yang ini kan breakdown. Summary boxnya jelas, komposisi jelas berapa persen. Jadi orang melihat make sense gitu. Jangan kebalik ya. Membiayakan manusia yang melakukan program sama program kosnya kebalik 20-80. Waduh, itu sih nggak jalan gitu. Dan memang sebagai decision maker kita melihat, apalagi kita kan semua dari for profit company ya. Yang kita lihat kan sebenarnya rasional dari program ini. Jadi Bapak Ibu, ada satu sangat penting dikatakan Bu Vera tadi, bahwa kalau saya agak mundur ya, kalau kita membuat satu proposal ya, itu harus ada disebut kejelasan, bahwa itu kesinambungan atau relasi yang sangat jelas antara biaya untuk program itu harus lebih besar, dan rule of thumb-nya 80% ya. Sekitar 80-85%, dan 15%-nya itu untuk operasional dan admin. Sama impact measurement. Nah, tapi Bu Vera ya, ini kan persoalan mendasar. 51% penduduk Indonesia masih di rural area, desaan. Baru 49-50% di perkotaan. Dan lembaga-lembaga yang kita bilang di Indonesia, kebanyakan juga mereka beroperasi atau melayani di wilayah-wilayah tersebut. Dengan semua keterbatasan. Ada advice buat mereka, Bu, bagaimana tadi yang dalam aspek dashboard yang Ibu sebut tadi, untuk bisa memulai membangun kapasitasnya atau memulai sesuatu yang bisa diterima oleh calon donatur. Iya, memang ini kapasitas ya. Gini loh, banyak sekali, dan kebanyakan 100% sih, mungkin 99%. Kalau sama aja. Donatur itu kan nggak pernah mau tahu. Misalnya, yang di kantor nih bukan yang melakukan program ya, itu siapa yang bayarin gaji ya? Dia nggak pernah mau peduli ya. Ya kan, jadi itu yang menjadi sebenarnya satu beban untuk leaders di organisasi itu kan, untuk mikirin bahwa ini nggak boleh cost ini nggak boleh masuk ke dalam cost program gitu. Artinya kan ini mesti punya sumber yang lain gitu. Nah itu aja sih. Jadi kalau namanya membangun kapasitas mungkin cuman matematik ya. Matematik aja sih gitu, berapa tapi persen. Tapi ada konversi dalam uang gitu, Ibu. Ada konversi duitnya yang mungkin cara berpikirnya harus blockage ya, untuk orang-orang kantor tuh biasanya yang legal, yang HR gitu kan, gak ada yang mau bayarin finance, aneh kan? Ya kan, padahal kalau enggak kan kita nggak bisa sebagai organisasi ya, kita nggak bisa accountable juga dan nggak bisa sustainable. Tapi kalau namanya program harus eksklusif program gitu, which is kita juga harus jujur gitu. Kalau memang dalam matematik kita ya, oh by the way memang beban ini kita bebankan 10% atau 5% atau 3% kita ambil dari uang program, you better show it, kasih lihat di situ. Dia bisa dicoret punya. Kita mah udah sering dicoret. Kadang-kadang kita masukin juga ya. Apa sih, ada 3% apa 5% untuk kalau jangan-jangan ada gempa bumi misalnya gitu. Jadi force major. Itu juga sudah dicoret, bukan dicoret. Kalau dicoret ya udah gitu. Cuman mereka tahu nanti kontraknya tidak include itu gitu. Bapak Ibu, ada satu yang sangat penting Bu Vera sampaikan tadi, bahwa waktu kita bikin yayasan, bikin entitas atau lembaga-lembaga pelayanan apapun namanya, pendiri itu harus berpikir bahwa ada biaya yang oleh mungkin potential donors itu dianggap bahwa itu biaya kalian. Tetapi untuk membuat kapasitas, bisa untuk akuntabilitas, untuk bisa penataan yang baik dengan standar tertentu, itu ada biaya. Menurut saya itu yang penting adalah board of governance-nya. Mereka yang harus bertanggung jawab, salah satu untuk melakukan fundraising. Mungkin sampai situ dulu ya, Nomi. Iya, keren banget itu Pak Handoko, Bu Vera. Yuk sahabat Iksa, kita bahas di episode selanjutnya apa sih sebenarnya yang sebagai donatur mau tahu dan apa yang nggak mau tahu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih, sampai jumpa lagi.